Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Nugraha dengan NIM 20210302-129, ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Patofisiologi Penyakit Tidak Menular. Sebelumnya saya akan membahas materi yang akan saya bahas, yaitu ada besaran masalah, etiologi, parameter baik itu antropologi, biokimia maupun klinis, serta dampak dan konsekuensi dari beberapa penyakit, diantaranya yaitu ada obesitas, diabetes, gagal ginjal kronis, serta juga ada dehidrasi dan juga hipertensi. Langsung saja dimulai ke materi yang pertama. Yang pertama adalah penyakit obesitas pada anak, besaran masalah. Menurut WHO, 1 dari 10 anak di dunia mengalami kegemukan. Peningkatan obesitas pada anak dan remaja sejajar dengan orang dewasa. Artinya, peningkatan obesitas pada anak dan remaja sama besarnya dengan peningkatan obesitas pada orang dewasa. Prevalensi yang cenderung meningkat, baik pada anak maupun orang dewasa, sudah merupakan peringatan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa obesitas dan segala implikasinya memerlukan perhatian khusus. Prevalensi obesitas dengan persentil lebih dari 95 pada anak usia 5-15 tahun sebesar 8,3%. Faktor risiko yang paling berhubungan dengan obesitas anak usia 5-15 tahun adalah tingkat pendidikan anak setelah dikontrol oleh variabel jenis kelamin, riwayat obesitas ayah, kebiasaan olahraga, dan merokok, serta asupan protein. Selanjutnya adalah etiologi. Kegemukan atau obesitas merupakan masalah gizi berlebih yang kian marak dijumpai pada anak di dunia. Obesitas pada anak merupakan konsekuensi dari asupan kalori yang melebihi dari jumlah kalori yang dilepaskan atau dibakar oleh tubuh. Artinya, jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang dibakar atau yang dikeluarkan oleh tubuh itu tidak sebanding. Di mana asupan kalori yang masuk itu lebih besar daripada asupan kalori yang dibakar. Secara umum, penyebab obesitas pada anak bersifat multifaktor, yaitu terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya adalah faktor genetik atau keturunan, faktor pola hidup, dan yang terakhir ada faktor pola makan. Selanjutnya, yang kedua adalah parameter obesitas. Yang pertama adalah parameter antropometri. Pengukuran antropometri merupakan parameter utama dalam mendiagnosis obesitas. Karena untuk menentukan penyakit obesitas ini diperlukan berat badan dan juga tinggi badan seseorang, serta juga lingkar lengan atas. Dengan menentukan berat badan dan tinggi badan seseorang, maka dapat didapatkan IMT, yaitu dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Selanjutnya adalah parameter biokimia. Pada pengukuran biokimia dapat dilakukan dengan uji laboratorium yang dilakukan pada beberapa jaringan tubuh seperti darah, urin, dan juga tinja. Selanjutnya, yang ketiga adalah parameter klinis. Pada pengukuran secara klinis didasarkan pada perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, dan juga rambut. Selanjutnya adalah dampak dan konsekuensi. Obesitas pada anak dapat menimbulkan risiko tinggi untuk terjadinya obesitas pula di masa dewasanya nanti. Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga obesitas pada anak menyebabkan bertambahnya jumlah sel otot dan tulang. 75% anak yang mengalami obesitas masa hidupnya tetap mengalami obesitas hingga dewasa, dan dapat mengalami berbagai penyebab kesakitan bahkan kematian. Antara lain penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus, dan akibat dari obesitas ini mempengaruhi tumbuh dan kembang anak itu sendiri. Selanjutnya adalah masalah kedua, yaitu diabetes tipe 1, besaran masalah. Kasus diabetes mellitus di Indonesia menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas memperlihatkan peningkatan angka prevalensi yang cukup signifikan, yaitu dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. Sehingga estimasi jumlah penderita di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pada tahun 2018 melaporkan ada 1.220 anak penyandang diabetes mellitus tipe 1 di Indonesia. Selanjutnya etiologi. Pada diabetes tipe 1, sel beta pankreas dihancurkan oleh proses autoimun, sehingga tidak ada lagi insulin yang dapat diproduksi. Artinya, tubuh tidak dapat memproduksi insulin sendiri.
Hiperglikemia puasa disebabkan oleh produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa dari makanan tetap berada di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial atau setelah makan, namun tidak dapat disimpan di hati. Ketika gula darah cukup tinggi, ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang disaring. Akibatnya, terdeteksi dalam urin diabetes. Ketika kelebihan glukosa diekskresikan dalam urin, penurunan ini disertai dengan kelebihan sekresi dan elektrolit. Kondisi ini disebut juga dengan diuresisosmotik. Selanjutnya adalah parameter biokimia. Pemeriksaan biokimia untuk penyakit diabetes mellitus tipe 1 meliputi pemeriksaan gula darah, asam urat, dan tekanan darah dengan menggunakan alat tes kadar gula darah dan asam urat seperti nesoglyceumeter. Selanjutnya adalah dampak dan konsekuensi. Adapun dampak penyakit yang dapat ditimbulkan dari diabetes mellitus tipe 1 yaitu kencing manis, luka sobek yang tidak cepat sembuh atau bahkan bisa membusuk, serta gangguan pada penggunaan hormon, dan masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan oleh penyakit diabetes. Penyakit diabetes diperkirakan pada tahun 2030 akan menempati urutan ke-7 penyebab kematian di Indonesia. Selanjutnya adalah masalah yang ketiga, yaitu gagal ginjal kronis. Besaran masalah. Menurut Indonesia Renal Registry, prevalensi gagal ginjal di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 14.833 orang. Pada tahun 2011 sebanyak 22.304 orang dan meningkat pada tahun 2012 sebanyak 28.782 orang. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013, prevalensi gagal ginjal kronis di Indonesia dengan populasi umur lebih dari sama dengan 15 tahun yang terdiagnosis gagal ginjal kronis sebesar 0,2%. Angka ini lebih rendah dibandingkan prevalensi penyakit ginjal kronis di negara-negara lain. Dan juga dengan hasil penyakit ginjal kronis sebesar 12,5%. Selanjutnya adalah etiologi. Penyakit ginjal kronis merupakan penyakit multifaktorial, artinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab gagal ginjal kronis bervariasi dari satu negara ke negara lain. Penyebab paling umum dari gagal ginjal kronis di negara maju seperti Amerika Serikat adalah nefropati diabetik. Sedangkan penyakit gagal ginjal kronis di negara berkembang adalah glomerulonefritis kronis dan nefritis interstitial. Ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan gagal ginjal kronis seperti hipertensi, diabetes, usia yang sudah tua, riwayat keluarga dengan penyakit ginjal kronis atau genetik, obesitas, penyakit kardiovaskular, berat badan lahir rendah atau BBLR, penyakit autoimun seperti lupus erythematosus, sistemik, keracunan obat, infeksi sistemik, infeksi saluran kemih, saluran kencing, serta infeksi saluran cerna dan batu saluran kemih. Kemudian parameter biokimia. Diagnosis penyakit ginjal kronis didasarkan pada penurunan laju filtrasi glomerulus dan penanda perusak ginjal. Pasien dengan penyakit ginjal kronis pada stadium awal seringkali asimptomatik. Sebagian besar kasus penyakit ginjal kronis didiagnosis saat pasien sudah berada dalam stadium lanjut. Screening dengan pemeriksaan laboratorium darah dan urinalisis dapat membantu deteksi dini dan diagnosis penyakit ginjal kronis. Selanjutnya adalah dampak dan konsekuensi dari gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal kronis atau GGK adalah kerusakan fungsi ginjal yang progresif yang akhirnya dapat berakibat fatal pada uremis atau kelebihan urea dan sampah nitrogen di dalam darah. GGK merupakan gangguan fungsi ginjal yang irreversibel, yaitu kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. GGK menyebabkan penderitanya tidak dapat membuang cairan tubuh dan hasil dari sisa metabolisme tubuh. Jika GGK yang dialami terlalu parah, maka pasien harus menjalani hemodialisa atau cuci darah sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu, menurut Suharjono dan kawan-kawan tahun 2001. Selanjutnya masuk pada masalah yang keempat, yaitu dehidrasi pada orang dewasa. Besaran masalah. Ketidakseimbangan cairan tubuh dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi di mana tubuh kekurangan banyak cairan. Dehidrasi dapat terjadi karena kondisi lingkungan atau cuaca, seperti saat udara sedang panas, tubuh mengeluarkan keringat yang banyak dan dapat terjadi dehidrasi. Studi lain menunjukkan bahwa 48% orang dewasa mengalami dehidrasi, dan 26% dari mereka tidak menyadarinya.
Sedangkan prevalensi kasus dehidrasi pada remaja dan dewasa adalah 46,1% menurut sebuah penelitian 2009 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi remaja yang mengalami dehidrasi ringan lebih tinggi dibandingkan dewasa, yaitu 49,5% remaja dan 42,5% orang dewasa. Kemudian etiologi. Selanjutnya dehidrasi dapat diakibatkan faktor cuaca atau kondisi suhu lingkungan yang panas. Karena lingkungan dengan udara panas dapat mengakibatkan keluarnya keringat dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga tubuh memerlukan asupan cairan yang lebih banyak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan iklim tropis sehingga suhu di Indonesia cukup tinggi. Selain pengaruh suhu, tingkat aktivitas yang dilakukan oleh seseorang juga akan mempengaruhi kehilangan cairan tubuh. Setiap orang tentunya memiliki tingkat aktivitas yang berbeda-beda. Parameter biokimia. Pada kasus dehidrasi memiliki parameter biokimia yang paling sederhana untuk mengetahui status dehidrasi, yaitu dengan memeriksa warna dan jumlah air seni. Jika air seni sangat gelap dan sedikit, sangat gelap dalam artian berwarna coklat yang pekat ataupun kuning yang pekat atau gelap, maka tubuh membutuhkan lebih banyak air. Sedangkan jika air seni berwarna jernih, maka dalam artian berwarna kuning jernih ataupun jernih, maka tubuh berada dalam keseimbangan air yang normal, menurut Clark pada tahun 1996. Selanjutnya adalah dampak dan konsekuensi. Dampak dehidrasi jangka pendek jika dibiarkan dapat berdampak buruk bagi tubuh, karena bisa melemahkan anggota gerak, hipotonia, hipoteni, dan takikardia, bahkan hingga menyebabkan pingsan. Dehidrasi jangka pendek yang terjadi secara terus-menerus juga dapat meningkatkan resiko batu ginjal, infeksi saluran kencing, kanker usus besar, dan konstipasi, menurut Popkin et al. Pada 2010. Serta menurut Murray 2007 juga memaparkan dampak dari dehidrasi, yaitu berpengaruh pada perubahan termoregulator pada suhu tubuh. Selanjutnya adalah masalah yang terakhir, yaitu hipertensi pada orang dewasa. Besaran masalah. Di Indonesia pada tahun 2014, jumlah kasus hipertensi tercatat sebanyak 19.874 kasus dan jumlah kematian akibat hipertensi sebanyak 955 kasus dengan prevalensi 4,81%. Dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 22.216 kasus dan jumlah kematian akibat hipertensi sebanyak 1.122 kasus dengan prevalensi 5,05%. Hasil Riskesdas tahun 2013 memperlihatkan bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan yang utama dengan prevalensi yang tinggi, yaitu 25,8%. Hipertensi atau yang dikenal dengan penyakit darah tinggi adalah suatu gangguan pembuluh darah yang mengakibatkan asupan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Hipertensi dapat juga ditetapkan sebagai tingginya tekanan darah secara menetap, di mana tekanan sistemik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Etiologi. Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadi tekanan darah tinggi, yaitu usia yang sudah lanjut, adanya riwayat tekanan dalam darah tinggi dalam keluarga atau genetik, kelebihan berat badan yang diikuti dengan kurangnya berolahraga atau overweight, dan obesitas. Fenomena ini disebabkan karena perubahan gaya hidup masyarakat secara global, seperti semakin mudahnya mendapatkan makanan siap saji, membuat konsumsi sayuran segar dan serat berkurang, serta kemudian konsumsi garam, lemak, gula, dan kalori yang terus meningkat. Upaya untuk menekan kejadian hipertensi ataupun komplikasi yang terjadi akibat hipertensi perlu dilakukan modifikasi gaya hidup seperti mengatur pola makan dengan membatasi asupan garam, lemak, alkohol, serta berhenti merokok dan mengontrol berat badan, serta melakukan aktivitas fisik dan istirahat yang cukup. Selanjutnya adalah parameter klinis. Parameter klinis yang diperiksa untuk mendeteksi penyakit hipertensi, yaitu untuk menderita hipertensi meliputi tekanan darah, indeks massa tubuh yang didapati dari rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, dan profil lipid. Berdasarkan analisis perbandingan data awal saat deteksi dini dengan data akhir program, dapat mengetahui perkembangan kondisi kesehatan seseorang dengan penderita hipertensi. Selanjutnya adalah dampak dan konsekuensi. Hipertensi berat yang tidak terkontrol dapat membuat struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah mengalami kerusakan. Akibatnya akan muncul komplikasi hipertensi pada jantung dan pembuluh darah, seperti serangan jantung, gagal jantung, aneurisma, serta penyakit arteri perifer
bahkan dapat mengakibatkan stroke dan kematian. Baik, selesai sudah materi presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.